Nah ini tentunya akan bermain lebih menyerang. Betul, artinya mereka akan bermain lebih menyerang dan kita harus bisa lebih tenang. Keunggulan 1 gol ini masih belum aman. Masuk YouTube ya. Harus mencari gol Bukan di lainnya situ untuk tuh. bisa lebih tenang, lebih cair permainan kita. Baik, kita harapkan tentunya Garuda akan bermain konsisten, bermain disiplin, tidak melakukan kesalahan, dan semua akan berjuang. Siapapun nanti yang akan dimasukkan akan memberikan yang terbaik untuk Garuda. Baik, pemirsa RCTI, saya akan mengajak Anda untuk kembali menuju ke Gelora Bung Karno Senayan Jakarta untuk menyaksikan pertandingan babak kedua antara Indonesia menghadapi China yang kembali akan dipandu oleh Bung Hadi Ahai Gunawan, Bung Doni Munaf, dan juga Bung Ma'ruf Al-Rumi. Oh, berada di seluruh Nusantara, kembali ke stadion utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta untuk menyaksikan pertandingan babak kedua antara Indonesia melawan China pada babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Babak pertama tentu saja kita memulai 1-0 gol penalti dari Oli Romani. Kembali ke depan ditahan tinggi Mauna Fikri, langsung ke kiri pada Kevin Ferdo, masih Kevin Ferdo yang bergantian pemain. Dua masuk dari China, Bung Doni. Ya, ini adalah pemain kita tahu sebenarnya beberapa hasil tayang sekali. Ya, jadi ini pemain center back yang diturunkan ya, yang memang sebenarnya sudah berlaga hampir total 8 kali selama babak Asia qualifier ini. Dan kita juga ada satu nama lagi kalau tidak salah, nomor punggung 20 yaitu Liu Chengyu. Kita lihat Chang Yuni. Dari China membuat posisi aslinya adalah back kanan. Saat melawan Indonesia juga bermain saat itu berposisi sebagai back kanan, sedangkan nomor 20 Liu Chengyu posisi sebagai seorang striker. Jadi tendangan penjuru yang pertama di babak kedua ini, Indonesia atau China nampaknya memang cukup memiliki serangan yang cukup cepat dan tajam, Bung Doni. Ya, itu memang menjadi senjata mereka ya, Bung Hadi, mengetahui bahwa mereka bermain begitu bertahan, jadi mereka memanfaatkan tentunya sebuah counter attack yang cukup rapi. Adalah penjuru sangat berbahaya. Apa? Penalti. 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 Baik sekali dari melakukan penyelamatan yang luar biasa. Arah bola tidak juga di antara kerumunan tembakan. Uang Yutong yang digantikan Bung Maruf atau Bung Doni. Bung Doni, uang Yutong diganti ya? Tadi sih saya melihat kembali memang itu sebuah tendangan yang keras. Tidak terlihat jelas justru itu dari Wang Yutong. Gantian Wang Yutong, pergantian. Wang Yutong diganti nomor punggung 20 namanya. Di bawah kita lihat Justin Hubner pada Emil Awodero yang tadi terancam dengan tendangan yang sangat keras dari China. Luar biasa skillnya. Kini Pelpesi patut pada Kevin Ferdo. Nampaknya bisa menguasai bola sepenuhnya tadi karena mendapat kawalan yang sangat ketat dari Liu Chenchi tadi, Bung Maruf. Pengawalan yang memang menjadi salah satu bukti bagaimana China tidak mau kecolongan lagi, dan awalnya adalah pemain yang sangat berbahaya, sangat cair, sangat lihat, dan juga memberikan ancaman yang sangat serius ke arah pertahanan dari China. Dalam tekanan yang sangat berat tentu saja pelatih Brankovic asal Kroasia, karena memang tertinggal 0-1 dari Indonesia untuk penalti Oli tadi. Indonesia.
sangat tinggi tadi saja mengenai kepala dari Yakob Sayuri. Tenggelam sampai ke Sergio ya, kalau dibandingkan 8 versus 8 kan Eki Kambuaya lebih bermain gemilang sejauh ini. Dari posisi kiri. Masih dibaca dengan sangat baik juga Eki Kambuaya. Eki mau dan Fikri pada Yakob Sayuri. Ini masih seposisi. Gerakan yang sangat cepat dari Yakob Sayuri. Saya mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Patrick Kluivert dengan menempatkan Yakob Sayuri, Maulana Fikri, Eki Kambuaya, Mereka kecepatan bermain sangat baik. sebenarnya sudah dari awal sudah dilihat bagaimana cara untuk bisa menekan China dengan serangan kuat di luar itu juga Yakob Sayuri bisa memperbaiki pertahanan belakang. Buang bola. Main nomor 7 yang digantikan Bung Baru tadi ya. Nomor 7 yang ditarik keluar, Subayang yang ditarik keluar, dan juga nomor 18 Angpeng Fei. Siapa oleh Rudi. Masuk sendirian. Gantikan tadi Cucanci. Wang Yuchao. Hello Messi. Pemain dari China adalah Joy Polipoisi dari kontraknya dengan klub asal Belgia musim ini Umar. Iya, sebenarnya Joy ini kalau pemainnya kemudian tidak terlalu terlihat, tapi perannya Sangat penting. menjaga keseimbangan. Dan dua pertandingan ini dia melihat bagaimana peran itu menjaga kedalaman, memberikan ruang pada Eki Kambuaya, memberikan ruang pada Yakob Sayuri, termasuk juga Tom Haya, tanpa kemudian perlu untuk diekspos penampilan dari Trevor Percy. Ini Indonesia. Gimana Fikri? Masih Eki. Oh, biasa Eki. Gagal melewati Wang Sangyuan. Masih Wang Sangyuan. Dia akan bola ke kiri pada yang Chechia. Sangyuan. Ada penangan Ole. Pontai. Cepat Bangsa di waktu sangat berbahaya. Coba didekati oleh Kevin Trampol. Sekarang dengan penjuru gerakan yang lakukan pemain China sangat cepat Doni. Ya, mereka bermain begitu taktis karena mereka sulit tentunya bukan kita tahu ya mencoba menguasai lapangan tengah. Jadi begitu mereka bisa mengukur yang mereka lakukan adalah memanfaatkan kecepatan daripada pemain-pemain winger mereka. Kita tahu juga salah satunya adalah Wutong, dan juga tadi kita lihat itu adalah daripada pemain mereka yang nomor 19 Yongjing. Pontai benar yang baru masuk tadi ada di kotak penalti. Penjuru kedua China babak kedua. Amat berbahaya tadi. Balik pada saya Gino. Balik kotak penalti. Sangat baik. Apa oleh Emil untuk memotong serangan yang dilakukan para pemain China tadi Bung Maru. Start awal babak kedua yang baik dibulatkan oleh Emil Audero. Ketika pertama tadi dia melakukan perlawanan yang sangat luar biasa. Yang kedua dia juga sudah mulai tenang dalam mengamankan bola di udara. Haya tadi Srido kepada Emil kiri Jai Jes kapten ke-11 Edu Pesi Egi Maulana Fikri Edu Pesi Justin
Marcos Inferno coba sedikit menurunkan tempo kalau Indonesia betul. Kembali karena China pasti agresif. Tapi yang paling menarik bahwa Calvin Zeno tidak biasa seperti biasanya. Sekarang ini lebih rapi ya, disiplin dan tidak bisa sama biasanya di pertandingan sebelumnya. Kucau dekati oleh Eki, umpan ke tengah. Xiao Peng Chai Lakan Wang Tale Ada di Sergok. Dan sebuah pelanggaran. Yasin harus ingat dengan wasit ini dia memberikan kartu merah saat melawan Saudi. Harusnya hasilnya gitu ya, itu membuat kita sudah kalah tapi kemudian ada kartu merah untuk Hamza dan keras. Tapi di pertandingan kali ini memang Hamza terlihat lebih tenang ya. Maksud Pelanggaran dari belakang. Nomor 20 menurut saya. Ya, dari Cengil yang karena kakinya masuk Iya. dalam situasi ada mengambil bola. Tapi crossing dilakukan para pemain China cukup berbahaya juga, Bung Doni. Ya, dan mereka termasuk sering ya melakukan crossing dari beberapa kali laga di awal, tapi memang mereka mungkin tidak bisa memastikan itu dengan baik. Saya Gino untuk saya Gino atau saya sentrasi ada di bola umpan langsung dikotak penalti berbahaya. Tadi terlalu jauh dari Chu Cinci. Tapi lewat saja buat Indonesia. Tambahan 3 poin jika hasil ini tetap bertahan seperti ini tentu sangat menguntungkan untuk bisa bertarung di round 4, Bung Maruf. Karena secara hitung-hitungan sekarang ini memang secara teori kita akan sangat sama berada di peringkat 4 klasemen akhir ya, apalagi kemudian Arab Saudi bisa menaklukkan kembali karena nanti akan pertandingan menghadapi Jepang tidak akan terlalu sebenarnya kalau kita lihat di sebuah pelanggaran awal tidak ya, tapi wasit mengangkat bendera karena mereka sebagai pelanggaran di sana. Tapi Alvaro agak terlambat tadi, harus lebih hati-hati lagi ya, karena ini kontrol tadi menciptakan situasi yang tidak aman untuk Indonesia. Ya, dan mereka mau tidak mau ya, ini adalah bisa menjadi akhir daripada perjalanan mereka. Hanya tersisa setengah babak lagi dan kita lihat apakah mereka mulai berani untuk mengambil possession lebih agresif lagi, Bung Adi. Xiao Peng Chai Cinci Yang Cheshire Yong Chen Kali Chow Yong Chen pas dari Nampaknya Chile memang harus melakukan hal seperti itu, Bung Doni, untuk bisa meredam posisi bola atau penguasaan bola yang sangat baik dari para pemain Indonesia, Bung Doni. Ya, karena mereka bisa dikatakan tuh kita melihat babak pertama yang mungkin salah satu yang terbaik ya daripada yang diberangkat oleh timnas Indonesia, dan mereka terlihat sangat sulit timnas China, dan mau tidak mau mereka coba memperlambat dengan sedikit melakukan banyak kontak, banyak fisik, mencoba memberhentikan momentum, melambatkan momentum begitu tadi. Eki bola
bola di kaki terbaik Egy ya tadi, sehingga Egy mengambil keputusan. Tidak ada salahnya, tidak ada salahnya itu. Meningkatkan sedikit percaya diri ya, karena Egy juga poinnya bekerja dengan sangat keras tadi sepanjang dia berada di dalam lapangan, meskipun memang Olo juga sempat agak mengangkat bahu tadi merasa melihat dalam hasil lebih baik. Syariah ini memang dibiarkan saja oleh wasit sampai gol terjadi dan akan lempar Bung Maru. Elvesi sebelum Bobo di Belgia Kaya Memang ini menunjukkan bagaimana pemain Cina sangat baik ketika melakukan counter serangan selain yang gol tadi. Tapi Egy berusaha untuk mengirimkan umpan, memberikan assist kepada Olo yang memang dalam usia lebih terbagi oleh. Tapi jenius umpan yang diberikan, brilian pergerakan dari Egy Maulana. tapi ada pemain China kabar cepat dulu nih. Satu hari pemain Indonesia di kotak penalti hanya masih bersiap untuk tendangan penjut pertama di babak kedua. Indonesia akan balik dari China. Cheng Yu Sayuri masih yang Apa yang dilakukan Yakub Sayuri dari Yakub Sayuri dan alasan kenapa Yakub Sayuri di posisi kanan untuk menutup ruang yang ditinggalkan oleh Kibawa Negeri sudah bergantikan pemain. Iya, nomor 10 dari China Tiao dimasukkan adalah pemain depan dengan menang kali penampilan kalau dirasakan oleh tim China. Gantikan nomor 19 8 Yang China Maishihou yang baru tapi nanti saya Gino tadi nomor 10 tadi kok gantikan nomornya menggantikan nomor Ching 19. Ini menarik ya, nama Wesley House sendiri sebenarnya adalah pemain attacking midfielder yang cukup produktif di Kumari dan Umaru dengan 1 gol dan 2 assist-nya. Ini juga menarik kalau melihat bagaimana sebenarnya komposisi pemain utama di Turkan China itu agak sedikit berbeda di awal-awal mereka memulai ronde ketiga ini, seperti ada kepercayaan diri dari Brankovic untuk mulai memadu antara pemain senior dengan para pemain muda. Kita lihat sebenarnya bek kiri mereka tuh yang senior tidak bermain, yang selama ini juga cukup keras. Terlihat memang ada sedikit lubang-lubang yang bisa dimanfaatkan oleh timnas Indonesia. oh benturan bola yang cukup keras tadi dari Yakub Sayuri dari Sayacino memang merasa si China sama Brazil. Oke, kondisinya tim finish diberi dan power kondisi dari Yakub Sayacino. Oke, ini pemain yang memang tampil sangat baik bersama dengan Malut di musim ini. 28 kali tampil, 10 gol diusahakan dan asis yang diberikan bersama dengan timnas Indonesia. Dia termasuk pemain yang langsung muncul di timnas senior, tidak seperti pemain yang lain yang bisa pada 23 U19 dan sudah bermain 24 kali dengan 3 gol yang diusahakan bersama dengan timnas Indonesia. Yakub Sayuri. Pemilihan China
tiba-tiba sensitif ya. Cuci yang ke belakang pada Jack Bontai. Cuci. Aku tahu. Ada pada Cuci. Meskipun mereka sudah melakukan pergantian, tapi formasi mereka tetap sama. Dan belum kita dapat sebenarnya secara itu sama pada saat dengan 4-4-2 dalam kondisi lawan seperti apa lebih cepat menghadapi Australia menghadapi mereka Anvin mencuri polisi. Arjapin lagi. Ikan buaya. Nasi Ricky. Kembali ke China. Ada mereka simpan Sayuan. Kotau. Sayuan. Posisi serangan sangat cepat dari pemain China. Si kotak penalti Justin gagal lagi Kambuaya masih menekan si Hao masih si Hao crossing kembali lawan jauh biarkan saja nampaknya memang China memiliki pemain-pemain sangat cepat juga Bung Doni. Ya masih ada nama sebenarnya selain Michelle Hao yang saya tahu adalah Shiwon ketika diturunkan ini saya katakan tadi entah apa yang dipikir Popovic mungkin mencoba mengamankan poin dan mencoba mencuri satu Indonesia lemah jadi memang dia tidak menurunkan layaknya sebenarnya yang biasanya mereka turunkan tadi. Indonesia akan sedikit Kelemahannya adalah kalau kita lihat pemain-pemain yang ada di belakang cadangan pun tidak selalu mengkhawatirkan. Kita bicara misalnya lapis pertama dengan lapis kedua pemain yang sama berada di tapi sekarang kita punya pemain yang berada di bench itu sangat berbaik sekali dan mereka ketika pemain-pemain yang memang tampil bagus bertanding sebelumnya berbentuk percaya bagaimana crossing yang sangat berbahaya tadi saya Ergino alhamdulillah gagal tadi lepaskan pemain dari China. Emil Aguero Indonesia dia sudah pernah di sini tidak sampai Juventus waktu itu. Ya, tapi memang tidak memenuhi targetnya ya, kita juga harus terhadap disiplin jalan dan center back kita yang menurut saya adalah kompetisi yang
baik yang mulai di mana Jay-Z didampingi oleh Rizky Ridho dan juga Justin. Ada pergantian pemain dari Indonesia, Bapak. Sampai akan ada pergantian yang tidak situasinya adalah mulai ada beberapa pemain juga dikatakan bahwa ada pemain mulai terlihat kelelahan, tapi sepertinya memilih untuk tidak terlebih dahulu ada Sinte pemain yang sangat baik. Dede oleh mana? Kaki kiri bukan. Dikit terus. Kok mau ke belakang sih? Eko udah naik terus Dewi terus. Yang sangat cair Beckham dan juga Felix sudah berlari-lari Eko benar boleh. mulai dikuasai oleh Wei Sihou. Kalau Beckham adalah Persib Bandung yang terus saja membawa Persib Bandung menjadi juara. Beckham kurang jualan. Chong Tai yang Chechep. Chong Tai ini oleh Ijaz baca arah bola tadi yang mengarah Chong Yuning dengan gol China Lihat sini ini kan. yang tidak dibawa. Ya, dan memang sebenarnya ada beberapa tempat yang sudah bisa sana beberapa dan makanya dilakukan oleh China ya bisa disinggung oleh Bongkoli ada yang berbeda. Itu dan. Tidak sama dengan Ini skor.
perhatian yang cukup menarik ketika William masuk pemain kelahiran 5/9/96 usia 28 dan baru tampil 8 kali pemain yang memperkuat tim Beijing Wall. Chip menggunakan Cheng Yuling. Unik itu ya. China. Kalau terus. Wang Chai Chu Chen Chi. Macamnya seperti unicorn. Chao. Pemain China. Pertandingan dalam saja buat Indonesia masih tetap 1-0 atas China untuk penalti tadi dengan gelar 3 babak pertama. Dewa United-nya musim ini tampilan sangat tinggi. Ya, kalau berhitung soal bagaimana penampilan bersama dengan Dewa United musim ini memang Egy tampil sangat luar biasa. Bukan hanya dia menjadi pencetak gol, tapi dia juga memberi assist. Dari 30 pertandingan yang dijalani, dia memberikan mencetak 12 gol dan kemudian 7 assist yang diberikan. Jangan lupa juga bagaimana kontribusi Egy bersama dengan timnas di level kelompok umur, bersama dengan timnas U19, bersama dengan timnas U16, bersama dengan timnas Under 23, di mana dia juga selalu hampir menjadi pilihan utama. Di U23 dia tampil 23 kali dengan 5 gol yang dilesakan. Dan malam hari ini Egy menjadi salah satu pemain yang bermain dengan sangat luar biasa dan menjadi salah satu penampilan terbaiknya. Egy Maulana Fikri terakhir kali bermain saat melawan Saudi, tapi 10 menit kembali mencetak gol. Luar biasa, sentuhan bola BK usia 22 tahun memberikan umpan, tapi sayang memang masih ada tepisan yang dilakukan oleh Wang Billy tadi sehingga peluang itu menjadi terbuang. Oh, ayat tadi Gavin Nix bukan peluang sangat baik tadi. Shang Yuan. Wang Chai menuju Chen Chi. Shang Yuan. Agak daripada saya Kevin Fernando. Saya akan menolak Wang Chai. Kevin Fernando. Aman baik Kevin. Dia percaya diri sekali dengan performanya, body paintingnya, tapi apa yang dilakukan oleh klub saya, body painting sangat baik, bergerak seolah ke kiri, tapi dia menekuk badannya ke kanan. Gimana ya? Dilanggar oleh Chang Won Chai, pergerakan putar tadi dari Warren Rodney. Mereka mencetak 3 gol buat Indonesia dari 3 kali penampilannya lawan Australia. Australia saat lawan Bahrain di Jakarta dan kali ini melawan China di Jakarta juga mencetak gol. Luar biasa 3 kali penampilan dan 3 gol dari penampilan mereka. Penampilan pertama yang masuk sini. Penampilan pertama debut dan tampil cukup berhasil, hanya 40% positif dengan 29 kali penampilan. Kevin Fernando 46 kali Kevin Nix. Oleh Romani, kotak penalti sangat berbahaya. Beckham. Ada
kondisi percaya diri Bu. Kita lihat bagaimana momentum dia. Ini gol bisa ditempatkan dalam banyak posisi. Pemain gelandang bertahan, gelandang serang, dan juga bisa bermain melebar di sayap kanan. Banyak China. Bola yang sangat baik tadi. Kini saya Gino. Hati-hati Indonesia masih slide. Dan itu tadi untuk penalti. Berbahaya untuk kita menjadi tidak memiliki variasi dalam serangannya. Sepertinya Ricky Kambuaya. buaya ya, karena Ivan pergantian pemain juga. Pereira sudah bersiap masuk. Iya. Dan juga Lili Pali. Oh yes. Lili Pali jika sudah masuk kita lihat dia adalah penampilan pertamanya tim nasional sejak penampilan terakhir saat lawan Turkmenistan Bumarov di tanggal 8 September 2023. Saat itu menang 2-0. Lili Pali mengenakan jersey timnas Indonesia, pemain yang akan bisa mengangkat timnas Indonesia, pemain yang bisa mengangkat rekan-rekannya, pemain yang sudah mencatatkan penampilan sebanyak 30 kali bersama dengan timnas Indonesia dengan 3 gol yang dibukukan. Pemain yang sekarang memperkuat Borneo Samarinda. Masuk menggunakan Eki Maulana Fikri. Lili Pali terakhir main untuk Turkmenistan hanya bermain 19 menit. Dalam penampilan pertama di ronde ketiga. Masuk perhatikan Ricky Kambuaya. Terlihat Lili Pali. Dan Ivar kita tahu dia memang harus berjuang kembali untuk mendapatkan posisi di lini tengah setelah pemain-pemain yang punya kualitas akan menjadi kompetitif. Ivar yang hanya masih sangat muda, 21 tahun, harus menang sebanyak 20 kali bersama dengan timnas senior Indonesia. Main terakhir dari tiga masuk. Tiga pemainnya diharapkan bisa memberikan kekuatan belakangnya. Pemain yang dimasukkan agak unik karena kondisinya butuh gol tapi memasukkan pemain belakang. Pemain yang berusia 28 tahun, 4 kali tampil dan 4 tim sampai gol. Apa namanya? Kalau dia akan keluar langsung. Arahkan kepada Vano tadi Gabriel. Biasa di sini Eka Putra. Felix. Vano. Lawan yang sangat ketat dua pemain tadi Vano. Tangan dari China. Bisa diserbu oleh Eka Putra Nugraha. Ini yang Jogja. Yang Jogja. Sudah ini untuk penalti. Rizky Ridho. Kevin Dix. Vano. Kevin Dix. Masih Kevin. Tadi Vano salah pengertian rumah. Iya, posisi itu bola adalah di sisi kanan ya, tapi Vano justru memberi bola ke belakang, sehingga oleh tadi sempat sudah bergerak ke arah yang berlawanan. Tapi serangan-serangan dari China juga masih cukup berbahaya, Bung Doni. Ya ini tentunya kalau kita mendapatkan peluang ini harus bisa dikonversikan menjadi gol. Ini sangat berbahaya ya. Untuk satu masuk itu belum tentu bisa aman. Ingat masih tersisa 5 menit normal time dan juga tentunya akan ada pertambahan menit tambahan. Tapi yang lucu atau tidak jelas ini mereka malah menggantikan pemain belakang. Ya ini yang kita tidak tahu. Yang jelas kalau memang ini terjadi ini akan menjadi sebuah catatan buruk tentunya ya buat keadaan COVID yang ini akan jelas Bung Adi akan selesai untuk enak kalau sampai memang mereka harus kalah dari Indonesia. Shang Yuan, Shihao, Campbell, Messi ya dengan cukup
masih berada di kaki dari pemain Indonesia, tapi kita lihat ya ada keras memang. Tendangan yang sangat keras dilakukan oleh pemain China tadi, Shi Hao, terhadap Pelupesi. Jika China kalah di pertandingan ini, tentu ragu ini. Otomatis mereka sudah tersingkir. Sudah tersingkir ya. Sudah pulang. Dan sudah sampai di tahap ke-1 Bung ya. Indonesia tentu saja akan berada di roda keempat, Bung Maruf. Betul, karena tinggal itu tentukan apakah nanti di peringkat berapa, 3 atau 4, karena masih ada persaingan dengan Arab Saudi. Tapi sementara ini kalau kita lihat dari sisi klasmen Bung Hadi, bahwa posisi Indonesia kalau misalnya kemudian bertahan dari 8 kali penampilan, maka Indonesia menang 3 kali dan poinnya akan menjadi bertambah 3 poin, sehingga ada potensi untuk mengusur Arab Saudi untuk sementara, karena Arab akan menghadapi Bahrain. Amat keras tadi karena dilakukan oleh Shi Hao terhadap Joy Pelupesi. Coba dia perlu digantikan sendiri gitu kan? Luar biasa. Yang lain sudah ditarik keluar. Sama menang di lawan Bahrain sampai pertandingan ini penampilan sangat penuh. Iya. Dan akhirnya boleh ditarik keluar. Orang Sananta masuk rumah. Ramadan Sananta juga harus menunggu waktu untuk akhirnya bisa kembali dengan jersey di starting di posisi lapangan. Punya pemain cukup bagus, pemain masih sekali dengan 5 gol yang ditersangka. Ya, Ramadan Sananta main satu orang kali 11 menit dan Bahrain main sebanyak 3 menit. Di ronde ketiga sudah 2 kali termain dengan demikian. Penampilan dari Ramadan Sananta, Shi Hao dan Kevin Phoenix. Indonesia berikutnya oleh Beckham dan Umar langsung akan oleh Kevin Kano tadi umpan yang lebih cepat tadi. Ya, dan ini ranking yang sangat cepat tadi saya
kesempatan yang baik tadi dimiliki oleh Ramadan Sananta, tapi respon cepat sudah dibenarkan oleh pemain belakang dari China tadi menutup pergerakan dari Ramadan Sananta. Clearance yang sangat baik tadi dilakukan oleh Justin Hamdan atau Mandiri tadi, hingga dengan bebas menjaga gawang Emil Audero meraih bola cepat ke depan arah pada Fano. Coba dia backup gagal tadi Moriano memberikan bola. Buat China, Shakiman, ada serangan cepat dilakukan pemain China. Harus hati-hati Indonesia, masih cukup lama. Sia-sia si pemain China, Bung Doni. Mereka memang mungkin sudah sedikit frustasi ya Bung Hadi, karena kalau saya lihat memang ini laga yang dimiliki dan menangkan oleh timnas kita adalah di sisi lapangan tengah. Praktis jadi antar lini belakang ke depan itu terputus, dan ini membuat kita begitu tentunya bisa mendominasi. Lempar ke dalam Indonesia. Kita lihat bagaimana peluang tadi dari Indonesia. Ramadan Sananta, pelanggaran jelas Penalti. terhadap Ramadan Sananta. Mana dia? Ramadan Sananta pemain kelahiran baik yang saat ini mencetak 5 gol yang cetak sekali capsnya. Ya, dia bersama dengan timnya juga di kompetisi juga bermain sangat baik.
Dengan skor akhir 1-0. Gol yang diciptakan oleh Romani diberikan penghentian oleh babak pertama. Dan Indonesia unggul 1-0 dengan Mikel Indonesia berada di ronde ketiga dan tinggal menentukan posisi 3 Australia kalahin Jepang. Jadi udah ngaruh. Kualifikasi dunia 2006 zona Asia. Ini sebuah pencapaian yang sangat-sangat luar biasa. Bagus Komaro. Pero kayak gini dari yang tentunya yang tentu saja sangat panjang harus dijalani pada demi laga, poin demi poin, seperti sebuah perjalanan proposal yang naik turun. Tapi kita perlihatkan, kita ditunjukkan bagaimana para pemain menunjukkan semangat yang luar biasa. Ada kepercayaan di antara pemain, ada keyakinan di dalam diri para pemain. Dan kita lihat bagaimana hasilnya. Skor akhir